Di sebuah perumahan elit di Jakarta, ada deretan rumah besar yang berdiri rapi seperti barisan prajurit. Jalannya lebar, aspalnya mulus tanpa retak, dan setiap malam lampu-lampu taman menyala terang tanpa pernah benar-benar gelap. Satpam berjaga 24 jam, kamera CCTV terpasang di setiap sudut, dan suara kendaraan terdengar pelan, tertahan oleh pagar-pagar tinggi yang memisahkan dunia luar dengan kehidupan di dalamnya. Orang-orang yang tinggal di sana sering bilang, kawasan itu seperti dunia sendiri, tenang, bersih, tertib, dan jauh dari cerita-cerita aneh yang biasanya cuma ada di kampung-kampung atau tempat terpencil. Di antara rumah-rumah itu, ada satu rumah besar yang dari luar terlihat paling biasa. Cat dindingnya krem, tidak mencolok, tumonia rapi, rumput selalu dipotong pendek, bunga-bunga disiram teratur. Pagar besinya tinggi, tapi desainnya simpel, tidak terlalu mewah. Jendela-jendelanya besar, tertutup gorden tebal berwarna gelap. Tidak ada ornamen aneh, tidak ada patung, tidak ada simbol-simbol yang mencurigakan. Rumah itu terlihat seperti rumah orang berada pada umumnya. Rumah yang aman. Rumah yang kalau dilewati orang pasti tidak akan berpikir apa-apa. Maria pertama kali datang ke rumah itu dengan perasaan biasa saja. Ia butuh pekerjaan dan drama itu. Member ini, usianya sudah 38 tahun, tubuhnya tidak lagi sekuat saat muda, tapi ia masih cekatan. Wajahnya sederhana, tidak cantik mencolok, tapi juga tidak buruk. Ada kesan teduh di matanya, seperti orang yang sudah terlalu lama belajar menerima hidup apa adanya. Rambutnya selalu diikat rapi, bajunya bersih meski sederhana, dan cara bicaranya halus. Kalau menyapa orang, suaranya pelan, penuh sopan santun, khas orang yang terbiasa menundukkan kepala di hadapan dunia. Sudah lebih dari setahun, Maria bekerja di rumah itu. Selama itu pula, hampir tidak pernah ada masalah. Majikannya jarang di rumah, sering bepergian. Tapi kalau pulang selalu bersikap ramah. Tidak pernah membentak, tidak pernah memarahi Maria dengan suara keras. Gaji selalu dibayar tepat waktu, bahkan kadang diberi lebih kalau sedang mood baik. Maria sering berpikir, mungkin ini rezekinya setelah bertahan-tahan berpindah-pindah. Kerja dari satu rumah ke rumah lain. Tetangga sekitar juga mengenal Maria sebagai art yang rajin. Setiap pagi ia menyapu halaman, membersihkan teras, menyiram tanaman. Kadang kalau berpapasan dengan ibu-ibu yang jalan pagi, Maria selalu tersenyum dan menyapa. Tidak banyak bicara, tapi sikapnya membuat orang merasa nyaman. Ada beberapa tetangga yang pernah memuji majikannya karena punya pembantu yang sopan dan tidak nako-nako. Hidup Maria berjalan lurus, nyaris tanpa gejolak. Bangun pagi sebelum matahari terbit, salat, lalu mulai bekerja. Membersihkan rumah yang luasnya hampir 2 kali lapangan futsal kecil, mencuci, menyetrika, menyiapkan makanan. Siang hari ia istirahat sebentar di kamar kecil di bagian belakang rumah. Malam hari, setelah memastikan semua pintu terkunci dan lampu dimatikan, ia kembali ke kamarnya dan tidur. Rutinitas itu berulang hari demi hari, sampai Maria hampir lupa. Rasanya hidup dengan kejutan, sampai suatu hari, tubuhnya mulai memberi tanda. Awalnya hanya capek biasa, badannya terasa pegal, seperti habis bekerja terlalu berat. Kepala sedikit berat, tengkuk kaku. Maria mengira itu cuma masuk angin. Ia minum air hangat, mengolesi tubuhnya dengan minyak kayu putih, lalu tidur lebih awal. Dalam hati ia berkata, mungkin aku cuma kurang istirahat. Besoknya, ia tetap bangun dan bekerja seperti biasa. Tapi rasa capek itu tidak pergi. Hari demi hari, tubuhnya justru terasa semakin berat. Setiap mengangkat ember, lengannya seperti ditarik ke bawah. Setiap menaiki tangga, napasnya cepat habis. Ada rasa nyeri samar di dada. Bukan sakit yang menusuk, tapi cukup membuatnya tidak nyaman. Maria tetap memaksakan diri. Baginya, bekerja adalah kewajiban. Selama masih bisa berdiri, selama tangan masih bisa bergerak, ia akan tetap bekerja. Yang paling aneh justru muncul saat malam tiba. Setiap malam, setelah rumah benar-benar sepi, setelah suara kendaraan di luar pagar mereda, setelah lampu-lampu dipadamkan satu persatu, Maria mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti ada sepasang mata yang mengawasinya, bukan dari satu arah, tapi dari banyak sudut sekaligus. Dari ruang tamu yang gelap,
dari lorong panjang yang menghubungkan kamar-kamar, dari arah dapur yang dingin dan sunyi. Maria sering berhenti di tengah langkahnya. Ia menoleh ke belakang, matanya menyapu ruangan. Tidak ada apa-apa, tidak ada bayangan bergerak, tidak ada suara langkah kaki. Rumah itu diam, terlalu diam. Diam yang membuat telinga berdenging. Kadang ia menertawakan dirinya sendiri. Perasaanmu Eri, gumamnya pelan. Ia merasa bodoh karena ketakutan pada sesuatu yang tidak terlihat. Tapi setiap kali ia memaksa diri untuk tenang, perasaan itu kembali. Seperti tangan dingin yang menyentuh tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ada malam-malam tertentu di mana perasaan itu terasa lebih kuat. Malam ketika angin hampir tidak berhembus, ketika udara terasa pengap, dan rumah seperti menahan napas. Maria pernah berhenti di depan pintu dapur. Kunci sudah di tangannya, tapi jantungnya berdebar tanpa alasan jelas. Ia merasa seolah kalau ia berbalik badan, akan ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya. Ia tidak berbalik. Maria hanya mempercepat langkah, mengunci pintu, dan berjalan cepat menuju kamarnya. Di dalam kamar kecilnya, ia menutup pintu rapat-rapat, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya gemetar, nafasnya tidak teratur. Ia mencoba menenangkan diri dengan berdoa pelan, doa-doa pendek yang sudah ia hafal sejak kecil. Gusti Allah, mugi kulo tansah diparingi kawilujengan, bisiknya lirih, hampir tidak terdengar. Kamar itu sebenarnya tidak menyeramkan. Lampunya redup tapi cukup terang. Dindingnya bersih. Ada lemari kecil dan kipas angin tua yang berputar pelan. Tapi entah kenapa, setiap malam, Maria merasa kamar itu semakin sempit. Seolah dinding-dindingnya mendekat, menekan tubuhnya perlahan. Tidurnya pun tidak pernah nyenyak. Ia sering terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi punggungnya. Kadang ia terbangun karena mimpi yang aneh. Mimpi yang tidak sepenuhnya jelas, tapi meninggalkan rasa takut yang tertinggal lama setelah ia bangun. Ia belum bisa mengingat detailnya. Hanya perasaan bahwa dalam mimpi itu, ia tidak sendirian. Siang hari, rasa capek itu semakin menjadi. Maria mulai sering lupa hal-hal kecil. Pernah suatu pagi, ia lupa mematikan kompor. Pernah juga ia berdiri lama di depan wastafel, memegang piring, tapi tidak tahu harus melakukan apa. Seperti ada kabut tipis di kepalanya, membuat pikirannya lambat. Majikannya sempat menanyakan keadaannya. Dengan senyum tipis, orang itu berkata, "Kamu kelihatan pucat, Maria. Jangan dipaksakan." Nada suaranya terdengar perhatian. Tapi entah kenapa Maria merasa ada sesuatu yang dingin di balik kata-kata itu. Tatapan mata majikannya terlalu tenang, terlalu datar. Tidak seperti orang yang benar-benar khawatir. Maria hanya mengangguk dan menjawab, "Iya Pak, mungkin saya cuma kecapekan." Dalam hati, ada perasaan tidak enak yang pelan-pelan tumbuh. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Seperti firasat, tapi ia terlalu lelah untuk memikirkannya lebih jauh. Ia memilih menguburnya dalam-dalam, sama seperti ia mengubur rasa capek dan takutnya setiap hari. Malam itu, saat ia kembali merasa ada yang memperhatikannya dari sudut rumah, Maria berhenti sejenak di tengah lorong. Lampu lorong mati, hanya cahaya samar dari kamar depan yang sedikit terbuka. Bayangannya sendiri memanjang di lantai, terlihat asing. Ia menatap bayangan itu, dan untuk sesaat, ia merasa bayangan itu bergerak lebih lambat dari tubuhnya. Jantungnya berdegup keras. Maria menutup mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mata lagi. Bayangan itu kembali normal. Ia menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran buruk. "Aku iki kenopo? Yo," gumamnya lemah. "Kok rasanya hatiku ora tentrem." Ia melanjutkan langkahnya, tapi perasaan diawasi itu tidak pergi. Justru semakin menempel, seperti sesuatu yang ikut berjalan bersamanya. Tanpa suara, tanpa wujud, dan di rumah yang katanya paling aman dan tenang itu, Maria belum tahu bahwa semua rasa capek, semua kegelisahan, dan semua tatapan tak terlihat yang ia rasakan hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap, yang perlahan mendekat. Menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan diri. Beberapa minggu berlalu sejak rasa capek itu pertama kali muncul, dan keadaan Maria bukannya membaik, justru semakin membuat orang yang melihatnya merasa tidak enak hati. Tubuhnya yang dulu berisi kini terlihat menyusut pelan-pelan, seperti lilin yang meleleh tanpa disadari. Pipi yang biasanya sedikit tembam berubah cekung,
tulang pipinya lebih menonjol, dan warna kulitnya semakin pucat, bukan pucat karena kurang tidur saja, tapi pucat yang seperti kehilangan darah. Matanya, yang dulu terlihat teduh dan hangat, kini tampak kosong, seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan-lahan diambil, disedot sedikit demi sedikit, meninggalkan tubuh yang masih hidup, tapi jiwanya mulai tertinggal di belakang. Setiap pagi Maria selalu bangun dengan rasa lelah yang sulit dijelaskan. Bukan lelah setelah bekerja, tapi lelah seperti habis melakukan perjalanan jauh tanpa istirahat. Tubuhnya terasa berat, sendi-sendinya ngilu, dan kepalanya sering berdenyut pelan. Bahkan setelah tidur semalaman, ia merasa seperti tidak pernah benar-benar memejamkan mata. Saat berdiri dari ranjang, pandangannya kadang berkunang-kunang, membuatnya harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Ia sering duduk lama di tepi tempat tidur, menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan tenaga untuk sekadar berdiri dan memulai hari. Dalam hati, ada rasa takut yang tumbuh diam-diam. Kok rasanya aku tambah ringkih? Gumamnya suatu pagi dengan suara hampir tak terdengar. Ada keinginan untuk menangis, tapi air matanya seperti enggan keluar. Seolah tubuhnya sudah terlalu lelah bahkan untuk menangis. Majikannya mulai memperhatikan perubahan itu, tapi hanya sebatas komentar ringan. "Kamu kurusan, Maria. Jangan kebanyakan pikiran," katanya suatu pagi sambil menyeruput kopi. Nada suaranya datar, tanpa nada khawatir yang sungguh-sungguh. Maria hanya mengangguk, menunduk, dan kembali ke dapur. Ia tidak berani berkata jujur tentang apa yang ia rasakan. Entah kenapa, setiap kali ingin membuka mulut, ada rasa takut yang menekan dadanya. Namun yang paling mengganggu Maria bukanlah tubuhnya yang semakin lemah, melainkan mimpi-mimpi yang datang setiap malam. Awalnya mimpi itu muncul tidak teratur, sekali dua kali dalam seminggu. Tapi semakin hari, mimpi itu datang hampir setiap malam, seperti jadwal yang sudah ditentukan. Setiap kali ia terlelap, mimpi itu selalu dimulai dengan cara yang sama. Maria bermimpi dirinya berdiri di halaman belakang rumah majikannya. Halaman itu sebenarnya tidak terlalu luas, hanya sebidang tanah dengan beberapa pohon dan semak-semak. Tapi dalam mimpi, halaman itu terasa jauh lebih besar. Langit tampak rendah, berwarna kelabu, dan udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas membutuhkan usaha ekstra. Tanah di bawah kakinya terlihat basah, mengkilap seperti baru saja diguyur hujan. Padahal tidak ada awan hujan di langit, ada bau lembab yang menusuk hidungnya. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis, seperti bau darah yang sudah lama menempel di tanah. Maria selalu menunduk, menatap kakinya sendiri yang setengah tenggelam di tanah lunak. Setiap kali ia melangkah, kakinya terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan dari bawah. Lalu dari kejauhan, selalu muncul sosok itu. Makhluk besar berbulu lebat, tubuhnya tinggi menjulang, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Bahunya lebar, lengannya panjang menggantung di sisi tubuhnya. Bulu-bulunya berwarna gelap, kusam, terlihat kotor dan menggumpal di beberapa bagian, seolah selalu basah. Dari itu, tercium bau anyir yang kuat, membuat perut Maria terasa mual. Yang paling mengerikan adalah wajahnya, atau lebih tepatnya, matanya. Putih pekat, tidak ada bola mata, tidak ada hitamnya, hanya putih kosong yang menatap lurus ke arah Maria. Tatapan itu tidak marah, tidak juga menunjukkan emosi apapun. Tapi justru karena itulah Maria merasa ngeri. Tatapan itu seperti tatapan sesuatu yang sudah lama tidak mengenal rasa iba. Makhluk itu tidak pernah langsung mendekat. Ia hanya berdiri di kejauhan, diam, seperti patung. Tapi kehadirannya saja sudah cukup membuat dada Maria sesak. Jantung berdegup keras, napasnya memburu, dan kakinya gemetar. Setiap kali Maria mencoba berlari, kakinya tidak mau bergerak. Rasanya seperti tertanam ke dalam tanah. Ia berusaha mengangkat kaki, tapi tanah itu seperti hidup, menelan telapak kakinya sedikit demi semakin ia berusaha, semakin dalam kakinya terjebak. Dalam mimpi itu, Maria sering berteriak. Ia memanggil siapa saja, entah Tuhan, entah orang lain. Tapi suaranya tidak pernah keluar. Mulutnya terbuka, tapi yang keluar hanya hembusan napas lemah. Yang terdengar justru suara napas berat dari makhluk itu. Napas yang terdengar kasar, teratur, dan sangat dekat. Meskipun jaraknya masih terlihat jauh, kadang
Makhluk itu menggerakkan kepalanya sedikit, seolah mengamati Maria dari ujung kepala sampai kaki. Kadang, tangannya bergerak pelan seperti sidak, menunjuk sesuatu di tanah, tapi tidak pernah sekalipun ia berbicara. Setiap mimpi selalu berakhir dengan cara yang sama. Maria terbangun tiba-tiba, dengan jantung berdebar kencang dan tubuh basah oleh keringat dingin. Dadanya terasa sesak, napasnya pendek-pendek, dan tenggorokannya kering seperti habis berteriak lama. Ia sering terbangun sambil duduk, tangannya mencengkeram selimut erat-erat. Matanya liar menatap sekeliling kamar. Beberapa detik pertama setelah bangun, selalu terasa paling mengerikan. Kamar kecil itu tampak asing. Bayangan-bayangan di dinding terlihat bergerak karena cahaya lampu dari luar. Kipas angin tua berderit pelan. Suaranya terdengar seperti bisikan yang tidak jelas. Maria sering butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ia sudah bangun, bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi meski sadar itu mimpi, rasa takutnya tidak hilang. Ia sering menempelkan telapak tangan ke dadanya, mencoba menenangkan detak jantungnya. Dalam hati, ia berdoa lirih doa-doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Gusti Allah, kulo nyuwun tulung, mugi kulo diparingi kuat, diparingi slamet, bisiknya dengan suara gemetar. Kadang air mata mengalir begitu saja, tanpa suara. Air mata lelah, air mata takut, air mata orang yang tidak tahu harus mengadu ke siapa. Yang membuat Maria semakin takut adalah kenyataan bahwa mimpi itu terasa terlalu nyata. Bau tanah basah itu seakan masih menempel di hidungnya, bahkan setelah ia bangun. Rasa dingin tanah di telapak kakinya seperti masih ada. Bahkan suatu pagi, saat bangun tidur, Maria merasa telapak kakinya kotor, seperti habis menginjak tanah basah. Padahal, lantai kamarnya bersih dan kering. Hari-harinya pun semakin berat. Saat bekerja, pikirannya sering melayang. Ia beberapa kali menjatuhkan piring, hampir menyenggol meja, atau lupa menutup keran. Tubuhnya bergerak otomatis, tapi pikirannya terasa jauh. Seolah sebagian dari dirinya masih tertinggal di halaman belakang rumah itu. Berdiri di hadapan makhluk bermata putih, Maria mulai takut tidur. Setiap malam, menjelang waktu tidur, dadanya selalu terasa sesak. Ia sering menunda-nunda, duduk di ranjang sambil memandangi lantai, berharap kantuk tidak datang. Tapi tubuhnya yang lelah, akhirnya selalu kalah. Begitu ia terlelap, mimpi itu kembali menjemputnya. Suatu malam, mimpi itu terasa berbeda, lebih jelas, lebih dekat. Dalam mimpi itu, makhluk besar itu tidak lagi berdiri terlalu jauh. Jaraknya hanya beberapa langkah dari Maria. Bau anyirnya semakin menyengat. Bulu-bulunya terlihat bergerak pelan tertiup angin yang entah datang dari mana. Dan untuk pertama kalinya, Maria merasa makhluk itu tersenyum. Senyum yang bukan senyum bahagia, tapi senyum puas. Seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang sudah lama ia cari. Maria mencoba berteriak sekuat tenaga. Dalam mimpinya, ia menangis sambil memohon, "Nyuwun sewu, ojo aku, tolong." Tapi tetap saja, suaranya tidak terdengar. Ia terbangun dengan jeritan tertahan di tenggorokannya. Malam itu, Maria tidak bisa tidur lagi. Ia duduk di ranjang sampai pagi, memeluk lututnya sendiri. Tubuhnya gemetar, matanya sembab, dan pikirannya kacau. Ada perasaan kuat bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang nyata di baliknya, sesuatu yang sedang mendekat. Pagi itu, saat matahari mulai naik dan suara aktivitas perumahan terdengar pelan dari kejauhan, Maria merasa lebih lelah dari sebelumnya. Tubuhnya semakin lemah, langkahnya gontai. Saat berdiri di dapur, memotong sayur, tangannya sempat berhenti di udara. Pisau di tangannya bergetar. Yan iki mengimpi, kok rasanya kayak nyata ngene. Gumamnya lirih. Suaranya hampir pecah. Rasa putus asa yang mulai tumbuh di dadanya. Rasa takut yang tidak lagi bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Dan tanpa Maria sadari, setiap malam, setiap mimpi, setiap tetes keringat dingin yang membasahi tubuhnya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sedang mengikatnya pelan-pelan. Menunggu saat yang tepat untuk menariknya sepenuhnya ke dalam kegelapan. Karena sakitnya tak kunjung sembuh dan tubuhnya semakin melemah. Akhirnya ada satu pagi, di mana Maria tidak sanggup lagi berdiri. Lama tangannya gemetar saat sedang mencuci piring, pandangannya mengabur,
dan dadanya terasa sesak seperti ditekan benda berat. Ia terpaksa duduk di lantai dapur, punggungnya bersandar pada lemari. Napasnya terengah. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di rumah itu, Maria mengakui pada dirinya sendiri bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Majikannya yang kebetulan sedang di rumah melihat kondisi Maria dan memutuskan membawanya ke rumah sakit. Menembus jalanan Jakarta yang ramai, suara klakson bersahut-sahutan, dan gedung-gedung tinggi berdiri angkuh di kanan kiri jalan. Di dalam mobil, Maria duduk diam, memandangi tangannya sendiri yang tampak kurus dan pucat. Ujung jarinya dingin, seolah darah di tubuhnya tidak lagi mengalir dengan normal sepanjang perjalanan. Pikirannya penuh dengan harapan. Ia berharap dokter menemukan sesuatu, apapun itu. Penyakit apapun akan lebih baik daripada ketidakpastian yang selama ini menghantuinya. Setidaknya kalau ada nama penyakitnya, ia bisa berobat, ia bisa melawan, ia bisa berharap sembuh. Di rumah sakit, Maria menjalani berbagai pemeriksaan. Darahnya diambil, tekanan darah diukur, jantungnya direkam, paru-parunya diperiksa. Ayah berbaring di ranjang putih yang dingin, di bawah lampu terang yang membuat matanya silau. Suara alat-alat medis berbunyi pelan, ritmis, terasa asing di telinganya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, sambil berdoa dalam hati agar semua ini segera berakhir. Waktu terasa berjalan lambat, setiap menit seperti ditarik panjang. Maria duduk di ruang tunggu dengan baju rumah sakit yang kebesaran. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia memperhatikan orang-orang lalu lalang, perawat yang berjalan cepat, pasien lain yang wajahnya penuh cemas. Ia merasa kecil di tengah semua itu. Akhirnya, dokter memanggil namanya. Dokter itu duduk di balik meja. Dengan wajah profesional, ia membuka berkas hasil pemeriksaan Maria satu persatu, membacanya dengan teliti. Maria memperhatikan wajah dokter itu, mencari tanda-tanda kekhawatiran, atau setidaknya keseriusan. Tapi semakin lama, wajah dokter itu justru terlihat tenang. Terlalu tenang. Secara medis, kata dokter itu akhirnya, semua organ ibu normal. Jantung baik, paru-paru baik, ginjal baik. Tidak ada infeksi. Hasil darah juga dalam batas normal. Maria tergiur. Kata-kata itu terdengar asing di telinganya. Jadi, saya, kenapa dok? Tanyanya pelan. Dokter itu tersenyum tipis. Senyum yang biasa diberikan dokter pada pasien yang tidak bisa mereka jelaskan keluhannya. Mungkin ini faktor psikologis. Stres, kelelahan, kurang istirahat. Kadang tubuh bereaksi seperti ini. Mungkin stres, kata dokter itu lagi. Seolah itu jawaban yang cukup. Maria mengangguk pelan. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang runtuh. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, ini bukan sekadar stres. Tubuhnya memang lelah, pikirannya memang penuh, tapi Ipayong ia alami terasa terlalu nyata untuk disebut hanya kelelahan pikiran. Mimpi-mimpi itu, rasa dingin di malam hari, tatapan tak terlihat di sudut rumah. Semua itu tidak mungkin hanya akibat stres. Ia pulang dari rumah sakit dengan langkah yang lebih berat daripada saat datang. Mobil kembali melaju, tapi kali ini Maria tidak punya harapan. Justru ada perasaan hampa yang mengisi dadanya. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan gudang-gedang yang berlalu, dan bertanya dalam hati, kalau bukan penyakit, lalu apa yang sedang menggerogotinya? Sejak pulang dari rumah sakit, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Seolah sesuatu tahu bahwa Maria sudah mencari jawaban dan tidak menemukannya. Seolah sesuatu itu kini tidak lagi berusaha bersembunyi. Di dapur, saat Maria sedang memotong sayur, ia tiba-tiba merasa ada tangan menyentuh pundaknya. Sentuhan itu dingin, berat, dan sangat jelas. Maria refleks menoleh sambil terkejut. Napasnya tertahan, tapi dapur itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, pintu tertutup, jendela terkunci. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri kaku beberapa detik, merasakan bekas sentuhan itu masih ada di kulitnya. Asik, bisiknya, lirik. Tangannya gemetar saat ia kembali melanjutkan pekerjaannya. Tapi rasa dingin itu tidak segera hilang. Kejadian seperti itu terulang lagi, dan lagi. Kadang saat ia menyapu ruang tamu, ia merasa ada hembusan napas di dekat telinganya, membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang saat ia mencuci baju di belakang rumah, ia merasa ada yang berdiri tepat di belakangnya. Begitu dekat,
hingga ia bisa merasakan care. Tapi setiap kali ia menoleh, yang ada hanya ruang kosong. Yang lebih mengganggu adalah suara-suara di malam hari. Dari lantai atas, sering terdengar langkah kaki berat, pelan tapi pasti, seperti seseorang berjalan bolak-balik. Padahal Maria tahu, lantai atas sedang kosong, majikannya tidak ada, dan tidak ada orang lain di rumah itu. Suara itu tidak seperti suara tikus atau kayu memuat. Langkahnya teratur, berat, seperti diinjak oleh sesuatu yang besar. Setiap kali suara itu terdengar, Maria akan berhenti bergerak. Ia berdiri di tempat, menahan napas, mendengarkan. Langkah itu kadang berhenti tepat di atas kepalanya, lalu terdengar seperti seseorang berdiri diam, menunggu. Maria sering memejamkan mata, berdoa dalam hati, berharap suara itu segera hilang. Ia pernah memberanikan diri naik ke lantai atas untuk memastikan tangga itu panjang dan sunyi. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di atas, semua pintu kamar tertutup rapat. Tidak ada apa-apa, tapi udara di lantai atas terasa lebih dingin, dan bau anyir yang familiar dari mimpinya samar-samar tercium. Maria tidak berani lama-lama. Ia segera turun, jantungnya masih berdegup kencang. Setiap kali Maria menceritakan apa yang ia alami, majikannya selalu menanggapi dengan cara yang sama. Senyum tipis, nada suara yang tenang. Mungkin kamu kecapekan, Maria. Istirahat yang cukup ya. Kata-kata itu terdengar seperti perhatian, tapi bagi Maria, ada sesuatu yang tidak beres. Senyum itu terlalu terkontrol. Matanya tidak menunjukkan empati. Hanya seperti orang yang sedang melihat sesuatu berjalan sesuai rencana. Setiap kali majikannya berkata begitu, Maria selalu merasa merinding. Seperti ada air es yang mengalir di sepanjang tulang punggungnya. Ada satu sore ketika Maria duduk sendirian di dapur, mencoba minum teh hangat untuk menenangkan diri. Terasa sangat lemah hari itu. Tangannya gemetar saat memegang cangkir. Di kepalanya, suara langkah kaki itu seolah masih terngiang. Meski saat itu rumah sedang sunyi, tiba-tiba ia mendengar suara panggilan pelan. Suara itu tidak keras, tapi jelas menyebut namanya. Maria. Maria menegakkan tubuhnya. Napasnya tertahan. Iya, jawabnya refleks. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke segala arah. Jantungnya berdegup semakin kencang. Rumah itu sunyi, celut, sunyi. Bahkan suara jam dinding seolah menghilang. Maria merasa tenggorokannya kering. Ia berdiri perlahan, melangkah keluar dapur, memanggil dengan suara gemetar. Pak, Bu, tidak ada siapa-siapa. Saat itu, rasa takut yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Maria kembali ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat, dan duduk di lantai sambil memeluk lututnya. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Bahunya bergetar, napasnya tersengal. Dalam isakannya, ia berbisik pelan, Gusti, yen iki dudulara, terus iki opo, kulo nyuwun tulung. Malam itu, mimpi buruknya semakin parah. Ia kembali berada di halaman belakang rumah, tanah basah di bawah kakinya. Makhluk besar berbulu lebat itu kini berdiri lebih dekat. Tatapan mata putihnya terasa menembus tubuh Maria. Kali ini, makhluk itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Maria, lalu ke arah tanah di bawahnya. Saat terbangun, Maria menangis terseduh-seduh. Dadanya terasa sakit, seperti diremas. Ia merasa semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukan kebetulan, bukan penyakit, bukan stres. Ada sesuatu di rumah itu, sesuatu yang perlahan mengikatnya, menyentuhnya, memanggil namanya, dan yang paling menakutkan, Maria mulai merasa bahwa majikannya tahu lebih banyak daripada yang ia katakan. Senyum tipis itu, kata-kata lembut itu, semuanya terasa seperti topeng. Topeng yang menutupi sesuatu yang gelap, sesuatu yang sudah lama menunggu, dan kini mulai menagih dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis apapun. Di dalam hatinya, Maria mulai merasa bahwa ia bukan hanya sakit, ia sedang dipilih. Dan perasaan itu membuatnya semakin takut untuk menutup mata setiap malam. Malam itu terasa berbeda sejak awal. Meski Maria belum sepenuhnya sadar apa yang membuatnya terasa demikian. Udara di kamarnya lebih dingin dari biasanya padahal kipas. Angin hanya berputar pelan seperti malam-malam sebelumnya. Cahaya lampu dari luar jendela terlihat lebih redup,
seolah tertutup kabut tipis yang entah datang dari mana. Maria tidur dengan gelisah, tubuhnya bolak-balik miring, keningnya berkerut, napasnya tidak teratur. Mimpi-mimpi buruk yang selama ini menghantuinya, seolah menunggu saat yang tepat untuk kembali menyergap di tengah tidurnya. Maria terbangun mendadak, bukan karena mimpi kali ini, tapi karena suara. Suara itu sangat pelan, hampir tidak terdengar, seperti bisikan yang diseret angin. Berat, dalam dan tidak jelas kata-katanya. Bukan suara laki-laki, bukan pula suara perempuan. Suara itu terdengar seperti datang dari dalam dinding, merambat melalui tembok, lantai, dan udara. Maria membuka mata perlahan, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menahan napas, mendengarkan dengan seksama. Bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Tubuh Maria terasa kaku, selimut yang menutupi tubuhnya terasa berat, seolah menahan dirinya untuk tidak bergerak. Tangannya gemetar saat ia menyingkirkan selimut itu dan duduk di tepi ranjang. Kakinya menyentuh lantai yang dingin, dinginnya merambat cepat ke telapak kaki hingga betis. Ia menelan ludah, tenggorokannya kering. Dalam hati, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, mungkin sisa mimpi buruk yang terbawa ke dunia nyata. Tapi bisikan itu tidak berhenti. Suara itu seperti memanggilnya, meski tidak menyebut namanya dengan jelas. Ada tarikan halus dalam suara itu, seperti ajakan, seperti perintah yang dibungkus kelembutan palsu. Maria berdiri dengan langkah ragu, tubuhnya terasa ringan, sekaligus berat. Ringan karena kepalanya seperti melayang, berat karena setiap langkah membutuhkan usaha besar. Ia membuka pintu kamarnya perlahan. Lorong di luar gelap, hanya ada cahaya samar dari ujung rumah. Suasana rumah terasa asing, terlalu sunyi. Bahkan suara jam dinding pun tidak terdengar. Maria melangkah pelan, setiap langkahnya terasa menggema di telinganya sendiri. Bisikan itu kini terdengar lebih jelas, seolah datang dari arah belakang rumah, dari arah dapur. Maria melewati ruang tamu dengan napas tertahan. Sofa-sofa besar tampak, seperti bayangan hitam yang diam mengawasinya. Lukisan-lukisan di dinding terlihat samar wajah-wajah di dalamnya, seakan menatapnya saat ia lewat. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi kakinya terus melangkah, seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan kehendaknya sendiri. Saat sampai di dapur, Maria melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Pintu belakang rumah terbuka. Daun pintu itu terbuka perlahan, bergerak sedikit demi sedikit, seolah didorong angin. Padahal Maria tahu tidak ada angin malam itu. Udara di dalam rumah terasa pengap, berat. Daun pintu itu mengeluarkan bunyi decit pelan, suara yang terdengar sangat keras di tengah keheningan. Maria berdiri terpaku di ambang pintu dapur. Tangannya gemetar, kakinya terasa lemas. Ia ingin menutup pintu itu, ingin kembali ke kamarnya, ingin bersembunyi di bawah selimut dan berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi tubuhnya tidak menurut. Ada dorongan kuat yang menariknya mendekat ke pintu itu. Di luar, halaman belakang rumah terlihat berbeda dari biasanya. Cahaya bulan menyinari halaman dengan warna pucat, hampir keabu-abuan. Pohon-pohon terlihat seperti bayangan hitam dengan cabang-cabang yang merentang seperti tangan kurus. Di tengah halaman, ada sebidang tanah yang langsung menarik perhatian Maria. Tanah itu tampak lebih gelap dari sekitarnya. Lebih seperti baru saja digali, atau seperti tanah yang terus disiram air meski tidak pernah terkena hujan. Maria melangkah keluar. Kakinya menyentuh rumput yang basah oleh embun, tapi dinginnya berbeda. Dingin itu terasa menusuk, seperti merambat masuk ke dalam tulang. Setiap langkah mendekat ke arah tanah gelap itu membuat dadanya semakin sesak. Bau anyir yang familiar dari mimpinya mulai tercium. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang busuk, membuat perutnya mual. "Gusti, iki opo maneh?" bisiknya lirih. Suaranya gemetar. Bisikan itu kini berhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Maria berdiri beberapa langkah dari tanah itu. Napasnya terengah. Ia menatap tanah tersebut, dan tiba-tiba perasaan yang sangat kuat menyergapnya. Perasaan bahwa tempat itu penting, bahwa tanah itu adalah pusat dari semua yang ia alami selama ini. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa berubah. Dari sudut halaman muncul bayangan besar. Makhluk itu, makhluk yang selama ini hanya ia lihat dalam mimpi,
kini berdiri nyata di hadapannya. Jaraknya tidak jauh, terlalu dekat. Tubuhnya tinggi menjulang, membuat Maria harus mendongak untuk melihat wajahnya. Bulu-bulunya tampak lebih jelas kini, kotor, menggumpal, basah seperti selalu tercelup cairan busuk. Setiap helai bulu terlihat berat, dan dari sela-selanya, bau menyengat keluar semakin kuat. Maria menutup mulutnya menahan rasa mual. Tubuhnya gemetar hebat. Kakinya terasa seperti kehilangan tenaga. Ia ingin berlari, tapi lagi-lagi kakinya tidak mau bergerak. Tanah di bawahnya terasa lengket, seperti menahan telapak kakinya agar tetap di tempat. Makhluk itu berdiri diam, menatap Maria dengan mata putih pekatnya. Tidak ada ekspresi, tidak ada emosi, tapi justru tatapan kosong itu membuat Maria merasa dilihat sampai ke dalam dirinya. Seolah semua rahasia, semua ketakutan, semua doa yang pernah ia bisikan diketahui oleh makhluk itu. Napas makhluk itu terdengar berat, teratur. Setiap tarikan dan hembusan napasnya terdengar jelas, seperti suara hembusan angin dari dalam gua. Maria merasakan getaran halus di tanah setiap kali makhluk itu menghela napas. Perlahan, sangat perlahan, makhluk itu mengangkat tangannya. Tangannya besar, jari-jarinya panjang dan gelap. Gerakannya lambat, seolah ingin memastikan Maria melihat dengan jelas apa yang ia tunjuk. Jari itu mengarah ke tanah gelap di tengah halaman. Sekejap, semua potongan kejadian dalam hidup Maria seperti terhubung. Rasa sakit yang tidak terdeteksi, mimpi-mimpi buruk yang berulang, sentuhan-sentuhan tak terlihat, suara langkah kaki di malam hari, tatapan majikannya yang dingin di balik senyum tipis. Maria membuka mulutnya, napasnya terhenti di tenggorokan. "Duduk, aku, tulung, aku mewong cilik," katanya lirih, nyaris tidak bersuara. Air mata mengalir di pipinya tanpa bisa ia tahan. Makhluk itu tidak menjawab, tangannya tetap menunjuk ke arah tanah. Saat itulah Maria akhirnya berteriak. Teriakan itu pecah dari dadanya, penuh ketakutan dan keputusasaan. Teriakan yang memecah keheningan malam, tapi terasa seperti ditelan oleh udara. Suaranya terdengar jauh di telinganya sendiri, seolah tidak pernah benar-benar keluar dari mulutnya. Segalanya menjadi gelap. Keesokan paginya, suasana rumah itu tampak seperti biasa. Matahari terbit, cahaya masuk melalui jendela-jendela besar, dan burung-burung berkicau di luar pagar. Tidak ada tanda bahwa malam sebelumnya terjadi sesuatu yang mengerikan. Namun Maria tidak bangun pagi itu. Majikannya yang tidak melihat. Maria beraktivitas mulai merasa janggal. Setelah beberapa saat, mereka memeriksa kamar Maria di bagian belakang rumah. Pintu kamar itu tertutup. Saat dibuka, tubuh Maria ditemukan tergeletak di lantai, di samping ranjangnya. Wajahnya pucat sekali, bibirnya kebiruan, matanya setengah terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Nafasnya masih ada, tapi sangat lemah. Dada itu naik turun dengan susah payah, seolah setiap tarikan napas adalah perjuangan. Maria segera dibawa ke rumah sakit. Di sana, dokter dan perawat berusaha menolongnya. Alat-alat medis kembali dipasang. Cairan infus mengalir ke tubuhnya yang semakin kurus. Tapi kali ini, kondisinya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Detak jantungnya lemah, tekanan darahnya rendah, tubuhnya dingin. Maria tidak pernah benar-benar sadar selama beberapa hari. Ia terbaring di ranjang rumah sakit, tak bergerak, hanya sesekali mengerang pelan dalam tidurnya. Bibirnya kadang bergerak, seolah mengucapkan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Ada perawat yang mengaku mendengar Maria berbisik dalam bahasa yang tidak jelas. Ada juga yang mengatakan, "Maria menyobat naibot," kata tanah berulang kali. Hari kemudian, Maria meninggal dunia. Penyebab kematiannya tidak jelas. Dokter hanya menuliskan gagal organ tanpa sebab pasti. Tidak ada luka, tidak ada racun, tidak ada penyakit yang bisa menjelaskan kenapa tubuhnya seolah kehabisan tenaga hidup. Bagi dunia medis, kematian Maria adalah misteri. Tapi bagi rumah itu, bagi tanah gelap di halaman belakang, dan bagi sesuatu yang bermata putih pekat, malam itu hanyalah akhir dari satu proses panjang. Proses yang dimulai jauh sebelum Maria datang bekerja di sana. Dan teriakan Maria di malam terakhirnya, meski tidak pernah benar-benar terdengar oleh siapapun, seolah masih tertinggal di udara halaman belakang rumah itu, menjadi saksi bisu
bahwa ada harga yang harus dibayar. Dan Maria telah membayarnya dengan nyawanya sendiri. Kamesion Maria akhirnya ditutup dengan kalimat yang singkat dan dingin di atas kertas laporan rumah sakit. Penyebab kematian dinyatakan wajar, gagal organ tanpa sebab pasti, tidak ada luka di tubuhnya, tidak ada tanda-tanda kekerasan, tidak ditemukan racun apapun di dalam darahnya. Semua pemeriksaan medis kembali menunjukkan hal yang sama seperti sebelumnya. Tubuh Maria secara teori sehat, hanya saja berhenti bekerja begitu saja. Seolah hidupnya diputus oleh sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, tidak bisa diberi nama. Pemakaman Maria berlangsung sederhana. Tidak banyak orang yang datang. Keluarganya di kampung hanya beberapa orang. Wajah-wajah lelah yang menyimpan duka dan kebingungan. Mereka tidak benar-benar tahu apa yang terjadi pada Maria di Jakarta. Yang mereka tahu, hanya Maria bekerja sebagai asisten rumah tangga, sempat sakit, lalu meninggal. Tidak ada cerita panjang, tidak ada penjelasan detail. Semuanya terasa tergesa-gesa, seolah ada yang ingin segera menutup bab ini. Jenazah Maria dimakamkan tanpa banyak kata. Tanah merah menutup peti dengan cepat. Doa-doa dipanjatkan, air mata jatuh, lalu semua orang pulang. Hidup seperti biasa, berjalan terus. Setidaknya begitu yang terlihat dari luar. Rumah tempat Maria bekerja kembali tampak normal. Pagar tinggi itu tetap berdiri kokoh, taman tetap terawat, dan jendela-jendela besar itu kembali tertutup rapat oleh gorden tebal. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tidak ada tanda duka, tidak ada karangan bunga. Seolah kematian Maria tidak pernah terjadi di sana. Seolah ia hanya bayangan yang lewat sebentar, lalu menghilang tanpa meninggalkan bekas. Majikannya pun melanjutkan hidup seperti biasa. Mereka kembali bepergian, kembali menjalani rutinitas mereka. Tetangga yang sesekali melihat rumah itu tidak melihat hal yang aneh. Lampu menyala seperti biasa, mobil keluar masuk, satpam tetap berjaga di gerbang perumahan. Semua tampak tenang, rapi, dan aman. Namun ketenangan itu hanya ada di siang hari. Perlahan, pelan-pelan, cerita mulai beredar di antara warga perumahan. Tidak ada yang berani membicarakannya terang-terangan. Semua dimulai dari bisikan kecil, dari obrolan pelan saat bertemu di pagi hari, atau dari percakapan singkat di grup pesan yang segera dihapus setelah dikirim. Ada seorang satpam yang bertugas malam hari mengaku mendengar suara aneh dari arah rumah itu. Suara geraman pelan, berat, seperti suara napas binatang besar. Suara itu muncul sekitar tengah malam, tidak teratur, kadang terdengar jelas, kadang seperti datang dari kejauhan. Saat satpam itu mencoba mendekat, suara itu selalu berhenti. Rumah itu tampak kosong, sunyi, dan gelap. Tidak ada apa-apa. Awalnya ia mengira itu hanya suara anjing liar, atau mungkin suara mesin. Tapi semakin lama, suara itu terdengar semakin sering. Dan yang membuatnya takut, suara itu selalu datang dari arah halaman belakang rumah tersebut. Cerita lain datang dari seorang ibu yang rumahnya berhadapan langsung dengan pagar belakang rumah itu. Suatu malam, ia terbangun karena merasa gelisah. Entah kenapa, ia berdiri di balik jendela kamarnya dan menatap keluar. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, ia melihat bayangan besar berdiri diam di balik pagar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri tegak, lebih tinggi dari pagar itu. Sendiri, ibu itu mengira matanya sedang mempermainkannya. Ia mengucek mata, menarik napas, lalu melihat lagi, bayangan itu masih ada. Ibu itu menutup tirai jendelanya dengan tangan gemetar. Sepanjang malam, ia tidak bisa tidur. Paginya, saat ia memberanikan diri melihat keluar lagi, tidak ada apa-apa. Pagar itu kembali kosong. Halaman terlihat normal. Ia tidak menceritakan hal itu pada siapapun selama beberapa hari. Tapi perasaan takut itu tidak bisa ia simpan sendiri terlalu lama. Akhirnya, cerita itu keluar juga dalam bentuk bisikan kepada tetangga terdekat. Dari mulut ke mulut, cerita-cerita kecil itu menyatu menjadi satu cerita besar yang tidak pernah diucapkan secara utuh. Semua orang tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Semua orang mendengar, tapi tidak ada yang mau memastikan. Rumah itu kemudian mendatangkan asisten rumah tangga baru. Perempuan pertama hanya bertahan 2 minggu. Ia tiba-tiba jatuh sakit, demam tinggi, tanpa sebab jelas katanya. Setiap malam, ia mimpi buruk. Ia bermimpi berada di halaman belakang rumah, melihat tanah yang basah dan gelap, dan mencium bau busuk yang membuatnya muntah. Ia pulang ke kampung tanpa banyak bicara,
Wajahnya pucat dan ketakutan. Art kedua hanya bertahan 5 hari. Ia pergi begitu saja, meninggalkan barang-barangnya di kamar. Tidak ada pesan, tidak ada pamit. Majikannya mencoba menghubunginya, tapi nomor teleponnya sudah tidak aktif. Tetangga yang sempat berbicara dengannya mengatakan perempuan itu sering terlihat melamun, matanya kosong, dan pernah berkata pelan, "Aku rasane ora piyambakan nang omah kuwi." Setelah itu, ia menghilang. Art ketiga bahkan tidak sampai seminggu. Ia mengaku sering mendengar suara langkah kaki berat di malam hari. Padahal, ia yakin tidak ada siapapun di lantai atas. Ia juga merasa seperti ada yang menyentuh pundaknya saat sedang bekerja di dapur. Pada malam terakhirnya, ia terbangun karena mendengar suara geraman tepat di luar kamarnya. Paginya, ia menangis dan minta diantar pulang. Setiap Art yang datang selalu membawa cerita yang berbeda, tapi dengan inti yang sama. Mimpi buruk, rasa diawasi, suara-suara aneh, dan halaman belakang rumah itu selalu muncul dalam cerita mereka. Seolah tempat itu adalah pusat dari semua keganjilan. Majikan rumah itu tetap terlihat tenang. Mereka tidak pernah menunjukkan kepanikan atau keheranan. Setiap Art yang pergi hanya diganti dengan yang baru. Mereka tidak pernah bertanya terlalu banyak, tidak pernah menyelidiki lebih jauh. Bagi mereka, semua itu hanya kebetulan, atau setidaknya itulah yang mereka tunjukkan keluar. Sementara itu, warga perumahan mulai membangun jarak. Anak-anak dilarang bermain terlalu dekat dengan rumah itu. Orang-orang yang biasa berjalan pagi memilih jalur lain. Tidak ada yang secara terbuka melarang, tapi semua orang mengerti tanpa perlu dijelaskan. Cerita tentang rumah itu mulai hidup sendiri. Ia tumbuh di antara lampu-lampu taman, di balik pagar tinggi, di sela-sela percakapan yang dihentikan tiba-tiba saat ada orang lain datang. Cerita itu tidak punya satu versi yang pasti. Ada yang bilang rumah itu angker karena ada yang meninggal di dalamnya. Ada yang bilang karena tanah di belakang rumah itu bermasalah sejak dulu. Ada juga yang berbisik bahwa pemilik rumah itu melakukan sesuatu yang tidak wajar untuk bisa hidup mewah. Tidak ada yang berani memastikan malam hari menjadi waktu paling tidak nyaman di perumahan itu. Suasana yang siang hari terasa aman berubah menjadi sunyi yang menekan. Lampu-lampu tetap menyala, tapi bayangan terlihat lebih panjang. Angin malam membawa suara-suara kecil yang sulit dikenali asalnya. Kadang suara daun bergesek, kadang suara pagar berderit, dan kadang suara geraman itu kembali terdengar. Beberapa warga mengaku mencium bau busuk yang aneh saat angin berhembus dari arah rumah itu. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang amis. Bau yang membuat dada terasa sesak dan perut mual. Bau yang tidak wajar untuk lingkungan perumahan elit. Ada seorang bapak tua yang tinggal cukup lama di perumahan itu. Ia dikenal pendiam dan jarang ikut campur urusan orang lain. Suatu malam, saat beberapa tetangga berkumpul dan tanpa sengaja membicarakan rumah itu, bapak itu hanya diam. Tapi ketika namanya disebut dan ia ditanya pendapatnya, ia menghela napas panjang. "Omah kui, sok bien rasane wis ora resik," katanya pelan. Suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat orang-orang terdiam. "Ana sing ditandur neng kono, ora mung tanduran." Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Kalimat itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Bapak itu tidak melanjutkan ceritanya. Ia hanya bangkit dan masuk ke rumahnya, meninggalkan orang-orang dengan pikiran masing-masing. Seiring waktu, rumah itu semakin jarang terdengar aktivitasnya. Lampu masih menyala, tapi tidak seramai dulu. Mobil jarang keluar masuk. Art pun semakin sulit didapat. Kabar tentang rumah itu sudah menyebar, tidak hanya di perumahan tersebut, tapi juga keluar. Banyak Art yang menolak bekerja di sana begitu mendengar alamatnya. Rumah itu berdiri seperti bangunan bisu yang menyimpan rahasia besar. Tidak berteriak, tidak bergerak, tapi keberadaannya cukup untuk membuat orang merasa tidak nyaman. Setiap malam, halaman belakang rumah itu terlihat lebih gelap dari sekitarnya. Tanah di satu titik tertentu selalu tampak lembab, meski tidak hujan. Rumput di sekitarnya tumbuh tidak rata, seperti menghindari tempat itu. Dan di tengah semua bisikan, semua cerita, satu nama terus muncul, meski tidak selalu disebut dengan jelas. Maria. Sebagian orang mulai mengaitkan semua kejadian itu dengan kematian Maria. Art yang meninggal tanpa sebab jelas.
Perempuan pendiam yang bekerja tanpa banyak bicara. Perempuan yang sakitnya tidak bisa dijelaskan dokter. Seolah rumah itu belum benar-benar melepaskannya. Seolah sesuatu masih belum selesai. Ada malam-malam tertentu ketika warga perumahan terbangun dengan perasaan tidak enak tanpa tahu sebabnya. Ada yang bermimpi buruk, ada yang tiba-tiba merasa sangat lelah. Ada pula yang terbangun dengan jantung berdebar dan keringat dingin. Tidak ada yang berani menghubungkannya secara langsung. Tapi dalam hati, banyak yang merasa rumah itu seperti memancarkan sesuatu yang gelap. Sesuatu yang merambat pelan, hampir tak terasa. Cerita tentang rumah itu akhirnya menjadi legenda kecil di perumahan elit tersebut. Tidak pernah ditulis, tidak pernah diumumkan, tapi selalu ada. Cerita yang hanya dibicarakan saat malam semakin larut, saat suara menjadi lebih pelan, dan saat orang-orang merasa lebih aman untuk berbisik. Dan di balik semua cerita itu, di balik pagar tinggi dan halaman yang tampak tenang, ada sesuatu yang tetap berjaga, sesuatu yang telah menerima apa yang dijanjikan, tapi belum tentu berhenti meminta. Sesuatu yang keberadaannya tidak bisa dibuktikan, tapi dampaknya terasa nyata. Perumahan elit itu tetap berdiri megah. Rumah-rumahnya tetap mahal. Keamanannya tetap ketat. Tapi sejak kematian Maria, satu hal berubah tanpa bisa diperbaiki. Aman itu tidak pernah benar-benar kembali. Cerita tentang rumah itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, menua bersama waktu. Lalu muncul kembali setiap kali ada orang baru yang bertanya. Setiap kali ada wajah asing yang penasaran, mengapa satu rumah di perumahan elit itu selalu terasa berbeda. Cerita itu terus hidup, berpindah dari mulut ke mulut. Dari bisikan ibu-ibu sore hari, dari obrolan satpam yang berganti shift malam, sampai menjadi semacam dongeng gelap yang diwariskan tanpa sadar. Bertahun-tahun berlalu sejak kematian Maria, tapi namanya tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan orang-orang yang tinggal di sana. Awalnya hanya cerita samar. Konon, jauh sebelum Maria bekerja di rumah itu, bahkan sebelum perumahan elit itu dibangun megah dengan gerbang tinggi dan kamera di setiap sudut, tanah tempat rumah itu berdiri sudah menyimpan sesuatu yang tidak beres. Tanah yang dulu adalah kebun kosong, sebagian rawa kecil yang jarang disentuh orang. Ada cerita lama dari warga sekitar sebelum daerah itu berubah menjadi kawasan mewah, tentang suara-suara aneh di malam hari, tentang binatang yang enggan mendekat, tentang pohon tua yang tidak pernah berbuah meski tampak subur. Ketika perumahan itu mulai dibangun, banyak cerita lama terkubur bersama tanah yang diratakan. Alat berat bekerja siang dan malam, menimbun, menggali, memotong akar-akar tua yang mungkin sudah berusia puluhan tahun. Orang-orang percaya, dengan beton dan pagar tinggi, semua yang lama akan tertinggal di bawah. Tapi tidak semua hal bisa dikubur begitu saja. Majikan Maria pindah ke rumah itu beberapa tahun sebelum Maria datang. Mereka dikenal sebagai pasangan yang sukses, hidup berkecukupan, dan terhormat. Usaha mereka berkembang pesat dalam waktu singkat. Dari luar, semuanya terlihat wajar, bahkan mengagumkan. Rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri, pesta kecil dengan tamu-tamu penting. Tidak ada yang mencurigakan, kecuali satu hal kecil yang jarang dibicarakan. Perubahan hidup mereka terlalu cepat, terlalu mulus. Beberapa tetangga lama mulai mengingat kembali potenggen-potenggen cerita yang dulu terasa tidak penting. Tentang malam-malam tertentu ketika lampu rumah itu menyala sampai subuh. Tentang truk kecil yang datang larut malam, membawa barang-barang aneh yang diturunkan diam-diam lewat pintu samping. Tentang bau kemenyan yang sesekali tercium, bercampur aroma tanah basah. Meski hujan tidak turun, semua itu baru terasa berarti setelah cerita pesugihan mulai dibisikkan. Konon, majikan rumah itu pernah melakukan ritual terlarang. Bukan ritual sembarangan, bukan pula sekadar mencari keberuntungan. Ritual itu adalah perjanjian. Perjanjian lama yang dikenal orang-orang tua sebagai pesugihan. Perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Sesuatu yang mendiami batas antara yang terlihat dan yang tersembunyi. Ritual itu tidak dilakukan di dalam rumah, melainkan di halaman belakang, tepat di titik tanah yang sampai sekarang selalu tampak lebih gelap dan lembab. Di sanalah, menurut cerita, perjanjian itu diikat. Tidak banyak orang yang tahu detailnya. Tidak ada yang pernah melihat langsung. Tapi putanggen-putanggen cerita dari orang-orang berbeda, dari waktu yang berbeda, menyatu menjadi gambaran yang mengerikan.
Malam itu konon rumah itu sunyi. Tidak ada lampu menyala selain di halaman belakang. Tidak ada suara musik. Tidak ada tamu. Hanya doa-doa yang dibacakan pelan. Bahasa yang tidak semua orang pahami. Dan bau menyengat yang menusuk hidung. Di tengah lingkaran tanah yang digali, sesuatu dipanggil. Dan sesuatu itu datang. Makhluk berbulu lebat bermata putih itu bukan sekadar bayangan seperti yang sering dilihat orang-orang bertahan-tahan kemudian. Ia adalah penjaga perjanjian, penjaga batas, penagih janji. Bentuknya tidak pernah sama dalam cerita setiap orang, tapi ada satu kesamaan yang selalu muncul. Bulu hitam yang lebat, tubuh besar, dan mata putih tanpa ekspresi yang menatap lurus, seolah melihat langsung ke dalam niat manusia. Makhluk itu tidak datang untuk menakuti. Ia datang untuk memastikan, untuk mendengar apa yang diminta, dan untuk menetapkan harga yang harus dibayar. Dalam pesugihan, tidak ada yang gratis. Setiap permintaan selalu diimbangi dengan pengorbanan, dan semakin besar yang diminta, semakin besar pula yang harus diserahkan. Kekayaan, kekuasaan, kelancaran hidup, semua itu punya harga yang tidak bisa dibayar dengan uang. Konon, perjanjian itu disepakati, janji diucapkan, tanda diberikan. Sejak malam itu, hidup majikan rumah itu berubah. Usaha mereka melesat. Kasep datang bertubi-tubi. Masalah yang biasanya menghambat orang lain seolah menghindari mereka. Mereka merasa dilindungi, dijaga, didorong maju oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, perjanjian itu tidak berhenti di malam ritual. Justru sejak saat itu, semuanya baru dimulai. Makhluk penjaga itu tidak pernah pergi. Ia tinggal, ia menunggu, ia mengamati, dan ia menagih sesuai kesepakatan. Dalam perjanjian itu, tumbal dibutuhkan, bukan langsung, bukan sekaligus, tapi perlahan. Tenaga manusia, kehidupan yang diambil sedikit demi sedikit, sampai akhirnya habis. Maria datang ke rumah itu tanpa tahu apa-apa. Ia hanyalah seorang perempuan sederhana yang datang ke Jakarta untuk bekerja. Ia tidak tahu sejarah tanah itu. Ia tidak tahu tentang ritual yang pernah dilakukan di halaman belakang. Ia tidak tahu tentang perjanjian yang mengikat rumah itu dengan sesuatu yang gelap. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di rumah itu, sebenarnya tanda-tanda sudah ada. Maria sering merasa lelah tanpa sebab. Tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap malam, ia bermimpi berada di tempat yang sama. Halaman belakang rumah, tanah yang basah, udara dingin, dan perasaan diawasi. Dalam mimpinya, Ayah Siring merasa sulit bernapas, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya. Awalnya ia mengira itu hanya kelelahan. Ia bekerja keras, bangun pagi, tidur larut. Ia tidak pernah mengeluh, tapi tubuhnya perlahan berubah. Berat badannya turun, wajahnya pucat. Matanya sering terlihat kosong, seperti menatap sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dokter tidak menemukan apa-apa. Semua hasil pemeriksaan normal. Tapi Maria tahu, ada yang tidak beres. Setiap kali ia melewati halaman belakang, dadanya terasa sesak. Kakinya sering terasa berat, seperti enggan melangkah. Ia pernah berdiri lama di sana, menatap tanah lembab itu, dengan perasaan sedih yang datang tiba-tiba tanpa alasan. Dalam hatinya, ia sering berbisik, "Aku kok kroso kesel, lemes, kaya ana sing narik-narik uripku alon-alon." Makhluk penjaga itu mulai mengambil bagiannya. Tidak sekaligus, tidak kasar. Ia mengambil tenaga Maria sedikit demi sedikit. Sakit yang tidak terdeteksi, mimpi buruk yang berulang, rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Semua itu adalah bagian dari proses, bagian dari pembayaran. Majikan Maria tidak pernah terlihat peduli, atau mungkin mereka tahu dan memilih untuk tidak peduli. Setiap kali Maria terlihat lemah, mereka hanya menganggapnya sakit biasa. Tidak ada niat untuk benar-benar menyelidik. Dalam hati mereka mungkin sudah ada kesadaran samar bahwa apa yang terjadi adalah bagian dari perjanjian yang dulu mereka buat. Dan ketika Maria akhirnya meninggal, makhluk itu menerima satu pembayaran penuh, satu nyawa. Tapi perjanjian itu tidak berhenti di satu tumbal saja. Itulah bagian paling mengerikan dari cerita ini. Pesugihan bukanlah kesepakatan satu kali. Ia adalah kontrak panjang. Selama manfaat masih ingin dinikmati, selama kekayaan masih ingin mengalir, selama perlindungan masih dibutuhkan, tumbal akan terus diminta. Bisa cepat, bisa lama, bisa jelas,
bisa samar, tapi tidak pernah berhenti dengan sendirinya. Setelah Maria, rumah itu tidak pernah benar-benar tenang. Makhluk penjaga itu tetap ada. Ia tetap menunggu. Setiap art yang datang merasakan dampaknya. Ada yang sakit, ada yang mimpi buruk, ada yang pergi dengan trauma yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mungkin tidak mati, tapi sesuatu dari diri mereka diambil. Kesehatan, ketenangan, keberanian. Cerita ini semakin kuat ketika beberapa orang mulai mengingat kejadian-kejadian kecil yang dulu diabaikan. Tentang hewan peliharaan yang mati mendadak, tentang tanaman yang layu tanpa sebab, tentang suara geraman yang terdengar tepat sebelum seseorang jatuh sakit. Semua itu seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar utuh. Ada satu cerita yang jarang dibicarakan, tapi selalu muncul dalam versi paling pelan. Tentang seorang kerabat jauh majikan rumah itu yang pernah tinggal sementara di sana. Orang itu, konon, jatuh sakit parah dan meninggal dalam waktu singkat. Kematian itu dianggap musibah biasa. Tapi setelah Maria, orang-orang mulai mengaitkannya dengan rumah itu, dengan halaman belakang, dengan perjanjian lama. Makhluk berbulu lebat bermata putih itu tidak pernah terlihat jelas oleh semua orang. Ia menampakkan diri hanya pada mereka yang sensitif, atau pada mereka yang sudah terlalu dekat dengan pusat perjanjian. Kadang hanya berupa bayangan, kadang hanya berupa suara, kadang hanya berupa perasaan dingin yang menjalar di tulang. Dan setiap kali ia muncul, selalu ada satu kesan yang tertinggal. Perasaan bahwa sesuatu sedang menunggu, bahwa sesuatu sedang menghitung, bahwa waktu pembayaran berikutnya semakin dekat. Orang-orang tua yang memahami hal-hal semacam ini tahu, pesugihan tidak bisa diputus dengan mudah. Tidak cukup dengan pindah rumah, tidak cukup dengan berhenti melakukan ritual. Perjanjian yang sudah diikat hanya bisa dihentikan dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan seringkali orang-orang yang sudah terlanjur menikmati hasilnya tidak pernah benar-benar siap membayar harga itu. Dalam beberapa bisikan yang lebih berani, ada yang mengatakan bahwa majikan rumah itu sebenarnya sudah mencoba menghentikan semuanya, bahwa setelah kematian Maria, mereka mulai merasa takut. Tapi makhluk penjaga itu tidak peduli pada penyesalan. Ia hanya peduli pada perjanjian. Janji yang diucapkan, tumbal yang disepakati. Yen wis janji, kudu ditepati. Begitu kata seorang orang tua yang pernah mendengar cerita ini. Ora ono, dalan Bali yen wis melebu. Dan rumah itu menjadi saksi bisu dari semua itu. Dindingnya menyimpan gema, doa-doa terlarang. Tanah di halaman belakangnya menyimpan sisa-sisa ritual. Udara di sekitarnya membawa bau yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, saat perumahan itu sunyi, rumah itu seperti bernapas sendiri. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup, yang terjaga, yang tidak pernah tidur. Cerita tentang pesugihan itu tidak pernah dibuktikan. Tidak ada dokumen, tidak ada saksi mata yang berani bicara terbuka. Semua hanya cerita. Tapi cerita yang bertahan selama bertahan-tahan bukanlah cerita biasa. Ia bertahan karena ada sesuatu yang membuatnya terus relevan. Sesuatu yang terus terjadi, meski bentuknya berubah. Dan di tengah semua itu, nama Maria tetap disebut. Bukan sebagai penyebab, tapi sebagai awal yang disadari orang-orang, sebagai tumbal yang membuka mata banyak orang, bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan megah. Ia adalah bagian dari perjanjian, bagian dari hutang yang belum lunas. Yang paling mengerikan bukanlah makhluk berbulu lebat bermata putih itu, bukan pula ritual di malam gelap. Yang paling mengerikan adalah kesadaran bahwa perjanjian itu masih berjalan, bahwa selama rumah itu berdiri, selama manfaatnya masih dinikmati, selalu ada kemungkinan tumbal berikutnya sedang dipilih. Dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi pembayaran selanjutnya. Cerita itu berhenti sejenak, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Udara di dalam ruangan mendadak terasa lebih berat, padahal tidak ada yang berubah. Lampu masih menyala dengan cahaya kuning redup. Jam dinding masih berdetak pelan, dan suara kendaraan dari kejauhan masih sesekali terdengar. Tapi setelah kisah panjang tentang rumah, tentang Maria, tentang makhluk berbulu bermata putih itu selesai diucapkan, ada sesuatu yang tertinggal di udara. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Terus, Nek, itu cuma cerita kan? Tanya seseorang yang sudah dewasa. Suaranya ditahan,
seolah takut memecah keheningan yang tiba-tiba muncul. Nada penasaran bercampur ragu. Ia duduk bersandar di kursi kayu tua, menatap perempuan sepuh di depannya, yang sejak tadi bercerita tanpa tergesa, seakan mengulang sesuatu yang sudah lama tertanam di kepalanya. Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Keriput di wajahnya semakin dalam ketika sudut bibirnya terangkat sedikit. Tangannya yang keriput bergerak perlahan, merapikan kain di pangkuannya. Matanya, meski sudah dimakan usia, masih tajam. Tatapan itu bukan tatapan orang yang sekadar mengarang cerita. Ada sesuatu di sana. Ingatan, keyakinan, atau mungkin penyesalan. Cerita, iya. Jawabnya akhirnya, pelan, suaranya serak, tapi jelas. Semua yang diceritakan orang tua ke anak muda itu ya cerita. Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, dengan nada yang lebih dalam. Tapi cerita itu biasanya lahir karena ada yang pernah kejadian. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela. Di luar, malam sudah turun sepenuhnya. Langit gelap, tanpa bintang. Angin menggerakkan daun-daun pohon. Di halaman, menimbulkan suara gesekan halus yang terdengar seperti bisikan jauh. Perempuan tua itu menatap ke arah gelap itu cukup lama, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Rumah itu masih ada sampai sekarang. Lanjutnya, masih berdiri, masih kelihatan mewah, masih kelihatan aman. Orang lalu lalang. Tiap hari, satpam jaga di depan, kamera di mana-mana, tapi tiap beberapa tahun sekali, selalu ada saja kabar orang sakit tanpa sebab jelas. Orang dewasa di depannya mengernyit. Maksudnya, orang yang tinggal di sana? Perempuan tua itu mengangguk pelan. Bukan cuma yang tinggal, kadang yang kerja, kadang yang numpang, kadang yang cuma sering lewat. Ia tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya tidak sampai ke mata. Macem-macem. Ada yang drop tiba-tiba, ada yang sakit lama tapi dokter bingung. Ada juga yang hidupnya berubah aneh setelah berurusan dengan rumah itu. Ia mencondongkan badan sedikit ke depan. Gerakannya pelan, tapi cukup membuat suasana terasa lebih dekat, lebih intim, sekaligus lebih menekan. Kamu tahu kenapa legenda itu masih diceritakan? Tanyanya pelan. Orang dewasa itu menggeleng, tenggorokannya terasa kering. Entah kenapa meski sudah dewasa, sudah makan asam garam hidup. Pertanyaan sederhana itu membuat dadanya sedikit sesak. Supaya orang-orang ingat, kata si nenek pelan, tapi tegas, bahwa kemewahan yang dibangun dari tumbal selalu minta bayaran ulang. Kalimat itu jatuh seperti batu ke dasar air yang tenang. Tidak langsung menimbulkan riak besar, tapi tenggelam dalam, meninggalkan getaran yang lama hilangnya. Orang dewasa itu terdiam. Ia menelan ludah. Nek sendiri percaya cerita itu? Tanyanya akhirnya. Perempuan tua itu tertawa kecil, tawa yang singkat, hambar, dan tidak sepenuhnya terdengar seperti tawa. Nak, katanya sambil menggeleng pelan. Percaya atau tidak, itu urusan pikiran. Tapi yang pernah lihat dan ngalami, biasanya tidak perlu lagi percaya. Ia menghela napas panjang. Nafas yang terdengar berat, seolah membawa beban puluhan tahun. Nenek ini sudah hidup lama, sudah lihat banyak orang pintar, orang kaya, orang berkuasa. Banyak dari mereka yang bilang tidak percaya hal-hal begitu. Tapi waktu hidupnya mulai aneh, waktu tidurnya tidak tenang, waktu badannya sakit, tapi tidak ketemu sebabnya, baru mereka mulai bertanya. Ia menatap orang dewasa itu lagi. Tatapannya kali ini lebih lembut, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih menusuk. Masalahnya, pertanyaan itu sering datang terlambat. Angin di luar bertiup sedikit lebih kencang. Jendela bergetar halus. Lampu sempat berkedip sekali, sangat cepat, hampir tidak terasa, tapi cukup membuat orang dewasa itu menegakkan punggungnya. Nek, katanya lagi, lebih pelan. Nenek tahu semua itu dari mana? Perempuan tua itu terdiam cukup lama kali ini. Senyumnya menghilang. Wajahnya berubah serius. Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap lantai, bukan jendela, bukan lawan bicaranya. Seolah jawabannya tidak bisa ditemukan di luar. Tapi di dalam dirinya sendiri, nenek tahu, katanya akhirnya. Karena nenek ada di sana, orang dewasa itu terkejut. Ada di sana, perempuan tua itu mengangguk. Waktu masih muda,
Ia mengangkat kepalanya perlahan. Waktu rumah itu belum terkenal sekarang. Waktu cerita tentang Maria belum jadi bisikan. Waktu semuanya masih berusaha ditutupi. Ia tersenyum pahit. Nenek bukan orang penting, bukan majikan, bukan pula orang yang ikut ritual. Nenek cuma orang yang sering lewat, sering lihat, sering dengar. Tapi kadang yang sering lihat itu justru yang paling susah melupakan. Ia mulai bercerita lagi. Kali ini lebih pelan, lebih pribadi, tentang malam-malam ketika ia pulang larut dan melihat rumah itu masih terang benderang, tentang bau aneh yang kadang tercium saat melewati pagar belakang, tentang suara berat yang tidak mirip suara manusia, terdengar samar dari balik tembok tinggi. Semua itu dulu ia simpan sendiri. Ia tidak berani bicara, takut dibilang mengada-ada, takut dianggap gila. Waktu Maria meninggal, katanya lirih. Nenek tahu ada yang salah dari caranya orang-orang rumah itu bersikap. Terlalu cepat menerima, terlalu tenang, seolah sudah siap. Ia menggeleng pelan. Maria itu wong apik. Nenek pernah ngobrol sebentar sama dia. Orangnya sopan, senyumnya tulus. Waktu dia bilang sering mimpi aneh, nenek cuma bisa bilang supaya banyak doa. Tapi dalam hati nenek wis kroso, ana sing ora bener. Orang dewasa itu mendengarkan tanpa menyela. Dadanya terasa semakin berat. Ada perasaan tidak enak yang tumbuh. Perlahan, seperti bayangan yang memanjang. Setelah Maria, lanjut si nenek. Nenek perhatiin satu hal. Setiap beberapa tahun, selalu ada kabar serupa. Tidak selalu mati. Kadang cuma sakit. Kadang cuma kecelakaan kecil yang berujung besar. Tapi polanya ada, seperti rumah itu bernafas, mengambil, lalu diam sebentar, lalu mengambil lagi. Ia memejamkan mata sejenak. Makhluk itu tidak pernah pergi. Penjaga perjanjian tidak kenal kasihan. Ia cuma kenal janji. Suasana ruangan kembali sunyi. Jam dinding berdetak lebih jelas sekarang. Setiap detiknya terdengar seperti hitungan mundur. Orang dewasa itu akhirnya berdiri. Ia berjalan ke arah jendela, membuka tirainya sedikit. Dari sana, terlihat deretan rumah dengan lampu-lampu halaman yang tertata rapi. Di kejauhan, samar-samar, terlihat siluet perumahan elit yang diceritakan sejak awal. Dari sini, semuanya tampak biasa, tenang, tidak ada yang aneh. Tapi, semua itu sudah lama, Nek, katanya tanpa menoleh. Orang-orang sekarang kan sudah beda. Rumah itu juga mungkin sudah berubah. Perempuan tua itu tertawa kecil lagi. Kali ini terdengar lebih sedih. Nak, katanya lembut. Yang berubah itu cuma wajahnya. Yang di dalam, yang di bawah, yang terikat, jarang sekali ikut berubah. Ia bangkit perlahan dari kursinya. Langkahnya tertatih, tapi mantap. Ia berdiri di samping orang dewasa itu, ikut menatap keluar jendela. Perjanjian itu seperti hutang. Selama belum lunas, ia akan selalu datang menagih. Kadang dengan cara halus, kadang dengan cara yang kasar. Orang dewasa itu menghela napas panjang. Terus, kenapa nenek ceritakan ini ke aku sekarang? Perempuan tua itu menoleh. Tatapan mereka bertemu. Antak sesat. Orang dewasa itu melihat sesuatu di mata neneknya. Kekhawatiran, atau mungkin peringatan. Karena kamu yang minta, jawabnya pelan. Kamu bilang ingin dengar legenda perumahan itu. Nenek cuma cerita apa yang nenek tahu. Iya, berhenti sebentar, lalu menambahkan, dan karena kamu sekarang sudah dewasa, sudah bisa memilih. Memilih apa? Tanya orang dewasa itu. Memilih untuk percaya atau tidak, memilih untuk mendekat atau menjauh, memilih untuk tergoda, atau cukup melihat dari jauh. Jawab si nenek, tidak semua cerita horor itu untuk ditakuti. Sebagian untuk dihindari. Angin malam kembali berhembus. Kali ini lebih dingin. Daun-daun berdesir lebih keras. Dari arah perumahan elit itu, entah dari mana, terdengar suara berat. Sangat jauh, hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas bagi telinga yang sedang diam. Sebuah geraman panjang, dalam, seperti suara napas makhluk besar yang sedang terjaga. Orang dewasa itu merinding. Bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke arah neneknya, tapi perempuan tua itu sudah menutup mata, seperti sedang berdoa atau mengingat sesuatu yang lama. Dengar, Nek, bisiknya. Perempuan tua itu membuka mata perlahan dan mengangguk. Iya, katanya pelan. Kadang, kalau cerita ini diucapkan lagi, mereka juga dengar. Ruangan kembali sunyi. Geraman itu tidak terdengar lagi.
seolah hanya lewat siap, hanya memastikan orang dewasa itu menutup tirai jendela perlahan. Di dalam hatinya, ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Ia datang hanya untuk mendengar cerita, tapi ia pulang membawa sesuatu yang lebih berat. Sebuah kesadaran bahwa tidak semua kemewahan lahir dari kerja keras semata. Bahwa ada rame-rame yang berdiri di atas janji yang belum selesai. Dan di suatu tempat, di balik pagar tinggi dan taman rapi, sesuatu yang berbulu lebat dengan mata putih pekat mungkin sedang menunggu waktu, menunggu pembayaran berikutnya. Cerita itu memang selesai, tapi legenda itu tidak.